Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai jual beli dan riba. Pada prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, manusia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memahami kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi dalam membangun sebuah negara. Tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat. Jalannya roda ekonomi dan hubungan sosial sangat erat kegiatannya dengan kemajuan ekonomi. Suatu masyarakat sebagai seorang muslim harus memahami ketentuan dan hukum-hukum tajwid, rezeki ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengertian muamalah menurutnya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi kaya Indonesia rezekinya. Dan jadilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak merahmati orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Muamalah dalam ilmu ekonomi Islam memiliki makna hukum yang bertalian dengan harta. Aku memiliki perjanjian jual beli, utang-utangnya, menjiwainya, meminjam, dan semacamnya. Juga hukum mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Adapun transaksi-transaksi ekonomi dalam Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan, yaitu alba yang artinya jual dan iqwa yang artinya beli. Menurut Islam, istilah hukum, jual beli ialah suatu barang atau uang dengan barang yang lainnya dengan cara yang modern. Seperti sekarang ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti lewat internet, telepon, dan lainnya. Sebagiannya demikian juga sistem pembayaran bisa lewat cek, surat berharga, dan semacamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amalukum bainakum. Jika berpilih antara ila anta kun anta. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdul tersedia malora zuri di wakaru. Ingin perolehlah yang paling abdol adalah hasil karya tangan seseorang, dan jual beli yang mabrur, hadis riwayat Ahmad. Rukun jual beli yang pertama ada penjual dan pembeli. Syarat keduanya pertama berakal dan dapat membedakan atau memilih, yang kedua dengan kehendaknya sendiri, bukan dipaksa, dan yang ketiga keadaannya tidak mubazir. Kemudian perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli. Yang pertama, berlaku benar atau lurus. Berperilaku benar merupakan ruih keimanan dan ciri utama yang beriman
Sebaliknya, dusta merupakan perilaku orang yang munafik. Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar, seperti jalan jual beli, baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. Oleh karena itu, salah satu karakter perdagangan yang terpenting dan diridhoi Allah adalah berlaku. Dalam berdagang sangat dicela, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya sebagai berikut: 4 macam manusia yang dimurkai Allah, yaitu penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang congkak, orang tua renta yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Habyan.